Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Eska Fathiyah, NIM T 2018-1056. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran di Sekolah SMK Negeri 1 Kota Pasuruan, kelas 10 semester genap, dengan materi pokok meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama yaitu mampu meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kemudian yang ketiga adalah menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang keempat yaitu menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan dan model pembelajaran konstruktivistik, pendekatan secara individu melalui guru kepada kelompok atau peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran di RPP memakai metode pembelajaran yang pertama yaitu demonstrasi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode pembelajaran diskusi, dan yang terakhir yaitu menggunakan pembelajaran praktik. Kemudian selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah worksheet atau lembar kerja siswa, dan yang kedua adalah lembar penilaian, dan yang terakhir adalah LCD proyektor. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini bisa berasal dari buku pendidikan agama Islam siswa kelas 10 semester genap. Kemudian yang kedua bisa melalui buku referensi yang relevan. Yang ketiga, bisa melalui LCD proyektor. Yang ketiga, bisa melalui tafsir Al-Quran dan kitab hadis. Dan yang terakhir yaitu bisa melalui lingkungan setempat. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran. Langkah-langkah dalam pembelajaran meliputi yang pertama adalah persiapan. Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian menyapa, berdoa, dan bertadarus, yaitu dengan membaca Al-Quran surah pendek pilihan atau ayat hafalan yang sudah dipelajari dengan lancar dan benar. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat. Nah, sholat di sini bisa berupa sholat sunnah yang memungkinkan sebagai modifikasi pembukaan pembelajaran guna untuk pembentukan sikap dan perilaku peserta didik secara bersama-sama atau berjamaah. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kesiapan, semangat, kelengkapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran, memeriksa kerapian berpakaian, kemudian mengorganisir kelas dan posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan berdasarkan metode dan model pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan tujuan dari pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi pembelajaran, yaitu tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, model pengajaran yang dapat dipersiapkan dan digunakan sebagai alternatif dalam kompetensi ini meliputi debate learning, kemudian jigsaw, role playing, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan atau skill peserta didik. Pada kegiatan ini, guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar serta lembar penilaian yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan materi, yaitu perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah berdasarkan situasi dan kondisi. Dalam kegiatan pelaksanaan ini, guru juga melakukan kegiatan membuka relung hati kepada peserta didik.
Dengan cara guru memberi motivasi kepada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi dengan menyajikan kajian membuka relung hati yang terdapat pada setiap awal bab penyajian buku peserta didik. Nah, dalam hal ini, buku teks peserta didik menyajikan kisah cahaya ilahi di hati pembunuh bayaran yang menjelaskan perilaku kejahatan Surokah bin Malik terhadap Rasulullah SAW tatkala Rasulullah SAW dalam perjalanan dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Tapi Surokah bin Malik ini ingin membunuh Rasulullah SAW. Tetapi justru Rasulullah SAW membalasnya dengan sebuah kemuliaan. Guru menyajikan kisah ini sebagai proses pengamatan awal pembentukan pemahaman terhadap penghayatan dan pengamalan agama peserta didik yang terkait dengan perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, membuka relung hati ini dapat pula dikembangkan melalui penayangan video, film, gambar, cerita, atau dengan memperlihatkan guntingan kertas yang telah dibuat oleh guru. Selain itu, dalam kegiatan pelaksanaan ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu di antaranya pada aktivitas pertama, yaitu ada mengkritisi sekitar kita, yang mana guru meminta peserta didik untuk memperhatikan kajian yang terdapat pada kolom mengkritisi sekitar kita. Nah, berdasarkan kajian pada buku peserta didik yang merupakan kajian fenomena sosial yang timbul dan berkembang terkait dengan masalah perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu dengan mencermati wacana kegigihan adalah semangat pantang menyerah yang harus dimiliki untuk mencapai kesuksesan. Kemudian, guru memfasilitasi peserta didik untuk menanggapi, melakukan, dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, guru dapat mengembangkan bahan kajian yang terdapat pada kolom mengkritisi sekitar kita dalam bentuk kajian yang setara atau yang lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok itu mempersiapkan pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan bahan kajian mengenai kolom mengkritisi sekitar kita dengan berupa tayangan video, film, gambar, dan lain sebagainya. Nah, melalui metode ini diharapkan penjelasan tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah untuk dapat mengetahui keberhasilan proses mengamati materi kajian yang telah dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya yang kelima, setiap peserta didik atau wakil kelompok mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Nah, peserta didik atau kelompok lain menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaligus berfungsi melahirkan pikiran kritis dan membangun dinamika dan kreativitas proses pembelajaran dalam menanamkan dan mengembangkan jiwa sosial peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu guru memberikan pengarahan, penguatan, dan penjelasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berkembang agar lebih logis, terinci, dan sistematis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan peserta didik dalam upaya mencermati dan memahami kajian tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas kedua. Dalam aktivitas kedua ini terdapat kajian yaitu memperkaya hazanah. Dalam hal ini, pada buku teks peserta didik untuk memperkaya hazanah disajikan bahan kajian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian, yang kedua adalah reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW dan alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Selanjutnya yaitu ada aktivitas ketiga.
Dalam aktivitas ketiga, yaitu aktivitas siswa, guru memfasilitasi atau meminta peserta didik untuk dapat membuat tabel tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, supaya daya ingat peserta didik tentang sejarah perjuangan dakwah di Mekah semakin melekat, yaitu menerapkan perilaku mulia. Dalam kajian menerapkan perilaku mulia, guru dapat mengembangkan proses pembelajaran dengan memfasilitasi, membimbing, dan mengarahkan peserta didik untuk mampu melahirkan perilaku senantiasa meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Nah, hal ini dapat lebih berhasil dan terjadi jika guru memfasilitasi dan membimbing peserta didik dengan hikmah dan keteladanan. Nah, guru di sini juga diharapkan dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengakses berbagai sumber belajar yang mengantarkan peserta didik menemukan nilai-nilai dan kualitas pembelajaran dan kualitas perilaku teladan Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW, yang kemudian dapat menerapkannya dengan baik dan benar di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selain itu, guru juga melaksanakan proses pembelajaran dengan memfasilitasi peserta didik dalam kajian menerapkan perilaku mulia, yaitu perilaku yang dapat diteladani dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu diantaranya yang pertama, memiliki sikap tangguh. Kemudian yang kedua adalah memiliki jiwa berkorban. Untuk selanjutnya adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok, menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai dengan buku teks peserta didik pada kolom rangkuman, dan melakukan penilaian dari proses komunikasi yang berkembang. Melakukan refleksi untuk mengevaluasi semua rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Untuk selanjutnya yaitu adalah penilaian. Pada penilaian ini, guru melakukan penilaian dalam berdiskusi. Dalam penilaian diskusi ini terdapat aspek dan rubrik penilaian, yaitu yang pertama adalah kejelasan dan kedalaman informasi. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, maka peserta didik mendapatkan skor 100. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, maka peserta didik mendapatkan skor 75. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi kurang lengkap, maka peserta didik mendapatkan skor 50. Dan jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi, maka peserta didik hanya mendapatkan skor 25. Kemudian yang kedua ada keaktifan dalam diskusi. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, maka peserta didik mendapatkan skor 100. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, maka peserta didik mendapatkan skor 75. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam berdiskusi, maka peserta didik mendapatkan skor 50. Dan yang terakhir, apabila kelompok tersebut tidak aktif dalam berdiskusi, maka hanya akan mendapatkan skor 25. Yang terakhir yaitu kejelasan dan kerapian presentasi atau resum. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan atau meresum dengan sangat jelas dan rapi, maka skor yang diperoleh adalah 100. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan atau resum dengan jelas dan rapi, maka skor yang diperoleh adalah 75. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan atau meresum dengan sangat jelas tapi kurang rapi, maka skor yang diperoleh adalah 50. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan atau meresum dengan kurang jelas dan kurang rapi, maka skor yang didapat hanya 25. Dan yang terakhir yaitu pengayaan.
Bagi peserta didik yang telah menguasai materi dengan baik, dapat mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan dan tugas yang berkaitan dengan pengembangan materi, dalam menerapkan perilaku keteladanan atau model-model pengembangan lainnya. Proses pengayaan pembelajaran ini merupakan kesempatan terbaik bagi guru untuk menerapkan semaksimal mungkin penerapan pengembangan materi pembelajaran yang telah dirancanakan. Selanjutnya yaitu remedial. Bagi peserta didik yang belum menguasai materi tentang meneladani sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, guru menjelaskan kembali tentang materi tentang pemahaman dan penerapan perilaku meneladani sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah tersebut, yaitu dengan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau setara. Nah, remedial ini dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, seperti boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada waktu atau di luar jam pelajaran. Pada umumnya 30 menit setelah pulang sekolah. Selanjutnya yaitu ada interaksi guru dengan orang tua. Interaksi guru dan orang tua perlu dilakukan. Salah satunya adalah guru meminta peserta didik untuk memperlihatkan kolom evaluasi, atau guru dapat melakukannya berdasarkan tugas-tugas dari beragam aktivitas, meminta kepada peserta didik untuk menanggapi, melakukan, dan menyelesaikan tugas pada setiap kajian dalam buku teks peserta didik. Kemudian orang tuanya turut memberikan komentar dan paraf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.